Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman PKS Muda dan rekan-rekan yang mengikuti PKS Muda TOS yang saat ini mengangkat tema saatnya pemuda. Bentar ya. Ini baru ini juga nih. Kita dalam tema kali ini mencoba untuk melihat bagaimana tidak hanya persoalan kesehatan yang memiliki dampak terhadap pandemi COVID-19 ini, tapi yang terlupakan hari ini adalah persoalan pangan. Kita melihat bahwasanya tidak ada satupun negara di dunia ini ketika kelebihan pangan itu akan hancur berantakan. Tapi sejarah mencatat bahwasanya banyak negara, pemerintah itu akan hancur, akan jatuh ketika masyarakatnya kekurangan pangan, ketika terjadi krisis pangan. Ini mungkin yang menjadi sebuah warning bagi kita semuanya, bahwasanya ketika pandemi ini, sejauh mana negara, sejauh mana pemerintah bisa memberikan ketersediaan pangan buat masyarakatnya. Sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan, kita melihat definisi pangan di situ adalah kondisi tersedianya pangan, kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan, sehingga tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Nah, ini yang menjadi mandat dari Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan, bagaimana menyediakan pangan untuk negara. Juga kita melihat bahwasanya dalam World Conference PBB tahun 93 ada 3 kewajiban negara terkait pangan. Yang pertama, bagaimana memenuhi kebutuhan pangan itu sendiri. Yang kedua, melindungi sehingga pangan itu sampai kepada masyarakat, sampai kepada rakyat. Yang ketiga adalah menghormati pangan itu sendiri. Baik teman-teman PKS Muda, secara garis besar kita melihat ketahanan pangan. Kalau dilihat dari sisi produksi, kami melihat rencana pemerintah untuk program cetak sawah baru seluas 800.000 hektar itu adalah sebuah upaya ketahanan pangan yang tidak efektif. Karena selama ini kita lihat 18.000 hektar itu akan ditanam di lahan gambut. Selama ini periode sebelumnya, periode pertama pemerintahan Jokowi, kita melihat ada 1,6 triliun untuk program cetak sawah baru. Dan itu hanya terrealisasi 500.000 hektar dari target 1 juta hektar. 500.000 hektar lagi tidak tahu entah kemana. Nah, pertanyaan, apakah dengan program cetak sawah baru ini akan meningkatkan produksi pangan? Jawabannya tidak, karena semuanya akan berkaitan antara ekstensifikasi itu adalah perluasan lahan pertanian, maupun intensifikasi, perlu penyediaan atau peningkatan produktivitas dengan penyediaan sarana dan prasarana. Kita lihat terkait konsumsi, pemerintah juga menyampaikan ada defisit seperti beras, ada defisit misalnya di beberapa provinsi, dan ada 23 provinsi defisit terkait dengan cabai, ada 11 provinsi defisit tentang jagung, ada 30 provinsi yang defisit terkait gula pasir. Nah, ini bagaimana konsumsi masyarakat bisa terdistribusi dengan baik antara daerah yang defisit, bisa daerah yang surplus bisa didistribusikan terhadap daerah yang defisit. Mungkin ini sekilas saja, kita lanjut. Ini tadi juga sudah dibahas oleh pemateri sebelumnya, bagaimana berdasarkan peringatan dari Organisasi Pangan Dunia, FAO, dan IFRI, yang Institut Peneliti Kebijakan Pangan, akan terjadi krisis pandemi.
yang perlu kita waspadai dari krisis pangan ini adalah ketika berkurangnya jumlah pekerja di sektor petani akibat kebijakan PSBB ataupun lockdown. Yang selanjutnya adalah produksi pangan yang menurun akibat gangguan logistik pangan, saprodi, sarana produksi pertanian, dan lain-lainnya. Untuk itu, salah satu yang menjadi rekomendasi dari berbagai lembaga, termasuk FAO, adalah bagaimana negara bisa menjamin atau menjaga kelancaran dari rantai pasok. Saya lanjut kepada ini ya, karena sebelumnya kita juga bahas terkait krisis pangan yang terlupakan kita pada hari ini. Selain kita krisis pangan, kita juga krisis regenerasi petani. Berdasarkan sensus BPS tahun 2013, sensus pertanian 2013, karena biasanya memang sensus pertanian itu sekali 5 tahun, harusnya ini 2018 sudah muncul angka sensus pertanian 2018, tapi ternyata sampai detik ini pemerintah belum menyampaikan atau belum melaksanakan sensus pertanian. Dari data ini kita melihat kelompok usia 45 sampai 54 tahun itu memiliki jumlah yang terbanyak rumah tangga petani, yaitu sebanyak 7.325.000 orang. Sedangkan ini yang menjadi PR besar kita bagi anak muda PKS terutama, bagaimana jumlah petani di kelompok usia pemuda antara 15 sampai 24 tahun itu hanya 229.943 petani. Ini merupakan jumlah yang paling sedikit dibanding kategori usia lainnya. Kalau kita lihat kelompok usia 45 sampai 54 ini ya rentan secara kesehatan, produktivitasnya juga menurun. Selanjutnya ada survei LIPI tahun 2015 tahun 2017, bagaimana anak-anak petani yang disurvei itu hanya 3% yang ingin melanjutkan sebagai usaha tani keluarganya. Yang ketiga ada penelitian dari Koalisi Rakyat KRKP, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, dan IPB pada tahun 2015 dari 70 responden, anak petani menyatakan tidak pernah bercita-cita menjadi petani, dan 55% yang tidak ingin berprofesi sebagai petani. Dan ini cukup sangat rendah sekali anak petani yang ingin melanjutkan usaha dari orang tuanya. Ini mungkin yang menjadi konsen kita bersama anak-anak muda, bagaimana kita pemuda sesuai dengan tema hari ini menjaga ketahanan pangan bangsa. Yang pertama adalah untuk menjawab dari krisis regenerasi petani tadi, berdasarkan hasil sensus BPS, survei LIPI, dan KRKP dan IPB itu, bagaimana kita menumbuhkan jiwa petani muda bagi anak-anak muda, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Ini yang menjadi bagaimana konsen utama PKS Muda, menumbuhkan jiwa-jiwa anak-anak muda kembali yang di daerah-daerah bisa menanam, bisa mengolah lahan, yang di perkotaan mungkin dengan alternatif kedua, urban farming. Bang Zulhak mungkin sudah memulainya, kita bisa nanti belajar dari Bang Zulhak, bagaimana memanfaatkan pekarangan, halaman rumah yang sempit, yang sedikit, dengan hidroponik, dengan hortikultur, maupun dengan cara-cara lainnya. Yang ketiga, menarik sekali ketika ada perubahan dari perilaku konsumen sejak pandemik ini. Ada perubahan biasanya dari pasar tradisional ke pasar digital. Inilah menjadi peluang bagi kita anak-anak muda memanfaatkan penjualan online, khususnya komoditi-komoditi pertanian yang selama ini mungkin bagaimana di pedesaan, di persawahan, di ladang, di kebun, harga di tingkat petani sangat rendah, sedangkan harga di tingkat konsumen sangat tinggi. Nah, ini mungkin yang menjadi solusi dari bagaimana memangkas rantai distribusi sehingga semua berkeadilan. Harga di tingkat petani harga tingkat petani juga wajar, harga di tingkat konsumen terjangkau. Yang keempat, kita ingin anak-anak muda PKS Muda muncul dengan ide-ide, dengan gagasan, yaitu terkait diversifikasi pangan atau pangan lokal. Sangat banyak sekali potensi-potensi pangan lokal kita.
yang belum dikembangkan. Seperti misalnya bahan baku dari mie selama ini, tadi Mas Bima juga sudah menyampaikan, Indomie bahan bakunya sebagian besar impor, gandum impor, tapi bagaimana kita mendistribusi mie itu dari jagung atau dari wortel, dari bayam atau lain-lainnya. Juga kita melihat seperti kampus IPB juga lagi mengembangkan beras analog produk IPB yang berbahan baku singkong dan sagu. Ini yang mungkin menjadi gagasan bagaimana diversifikasi pangan ini bisa kita tingkatkan. Baik, siap. Yang terakhir, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ajak anak-anak muda PKS, anak-anak muda yang lain, bagaimana kita melaksanakan lumbung pangan masyarakat atau di beberapa daerah mungkin berbeda istilahnya. Kalau di Sumatera Barat ada namanya rangkiang, atau di Jawa namanya lewit, atau di beberapa daerah lain mungkin ada nama-nama yang kita melihat ini potensi lokal, kearifan lokal yang mungkin bisa kita gali. Kalau di Jawa misalnya kita lihat ada namanya beras jimpitan ya, ketika masyarakat menyumbangkan 1 gelas beras, ditaruh di depan rumah, nanti ada petugas ronda atau petugas desa yang jemput, dimasukkan dalam lumbung pangan desa, nanti ketika ada kerawanan pangan atau ketika dibutuhkan suatu saat itu bisa dikeluarkan pangannya atau dibagikan kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang membutuhkan. Menurut saya ini yang menjadi konsen kita bersama, aksi kita bersama PKS Muda, anak-anak muda, bagaimana kita menumbuhkan kembali regenerasi petani ini dengan menanam anak-anak muda, petani muda. Yang kedua dengan urban farming, tidak menjadi kendala, halangan bagi kita, luas halaman pekarangan yang mungkin sudah beton semua, itu yang penting ada dinding, tinggal dipaku. Hidroponiknya Bang Zulhak mungkin nanti bisa kita follow up lebih lanjut. Yang ketiga, bagaimana kita melihat peluang penjualan online hari ini karena ada perubahan perilaku konsumen, customer behavior. Yang keempat, kita ingin diversifikasi pangan lokal. Ketika negara lain mungkin memberhentikan atau stop untuk ekspor ke negara lain, kita sudah mandiri secara pangan karena kita sebenarnya punya potensi-potensi pangan lokal yang tidak bergantung hanya pada beras. Mungkin di daerah-daerah kepulauan itu ada gandum, daerah-daerah Indonesia Timur ada sagu dan lain-lainnya. Ini kita kembalikan lagi ke asalnya. Yang kelima, lumbung pangan masyarakat. Sebenarnya ini sudah menjadi dari zaman dahulu kala ya, zaman purba, bahkan 1500 sebelum Masehi ini sudah ada lumbung pangan. Ini kembali kita hidupkan kepedulian masyarakat untuk pangan sehingga akses itu dekat dengan masyarakat. Akses pangan itu dekat dengan masyarakat. Mungkin itu saja Mas Iken yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan selesai acara ini, selesai FGD ini bisa menjadi aksi nyata bagi PKS Muda, apa yang bisa kita berikan sebagai pemuda untuk menjaga ketahanan pangan bangsa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.